Saya pernah bermain KineMaster dan tahun lalu misalnya masih aktif-aktifnya pembelajaran di rumah, itu mau tidak mau harus berinteraksi lebih banyak dengan aplikasi ini. Ini bisa share screen kah? Baru kita langsung, mohon izin Pak Ketua. Iya. Bisa di share screen? Saya aturkan dulu. Oh iya. Jadi sambil bisa kita sambil praktek. Jadi ini baru cuma pengenalan awal apalah istilahnya itu. Jadi teman-teman masih istilahnya kita sama-sama mengeksplor lah. Karena saya yakin saya ini seperti mengajar ikan untuk berenang. Artinya saya yakin teman-teman juga sudah banyak yang paham aplikasi ini. Kenapa saya pakai KineMaster selama ini? Karena penggunaan laptop itu memang ya seperti yang disampaikan Pak Ketua, butuh spek yang istilahnya tidak kecil. Sedangkan saya punya laptop selama ini kapasitasnya terbatas, sehingga saya akali dengan menggunakan KineMaster. Baik, saya share screen dulu, mudah-mudahan. Screen ya. Kelihatan ya? Ini Ya, mantap Pak, mantap. Wih. Panahnya itu ya mantap, Masya Allah. Anda aja itu, gaya aja itu. Baik, saya Bapak Ibu yang belum menginstal, kita install sama-sama. Jadi saya menginstal juga dulu. Jadi kita install dulu aplikasinya. Karena ini tidak diinstal melalui Play Store, jadi aplikasi ini harus kita analisis kemampuan perangkat kita dulu. Kalau misalnya KineMaster yang sudah langsung dari Play Store, itu Google sudah mengenali kita punya perangkat. Sedangkan kalau di sini karena kita menginstalnya dari istilahnya dari luar Play Store, maka ini aplikasi dia membutuhkan analisis agar dia kenal perangkat kita. Kebanyakan kalau misalnya HP kita yang sudah istilahnya sudah Android 6 ke atas, itu biasanya sudah tidak ada masalah. Tapi biasa itu nanti kalau kita tidak melakukan analisis, takutnya nanti tidak bisa render tidak bisa diekspor. Oke, sudah selesai, kita buka KineMaster-nya. Kita izinkan saja semua. Oke, jadi tampilan kalau kita sudah menginstal kan seperti ini. Ini kita swipe saja ke samping. Kita mulai. Ya. Di sini ada di bagian pengaturan ini yang kalau kita baru menginstal, ini perlu kita cek dulu analisis kemampuan perangkat kita. Itu terkait dengan resolusi video yang sudah selesai kita edit. Jadi silakan Bapak Ibu diklik pengaturan ini. Untuk jaga-jaga saja, bagi yang sudah atau yang belum silakan juga diklik, boleh. Karena tidak ada ruginya. Takutnya kalau misalnya nanti kita tidak bisa ngekspor atau tidak bisa dibaca resolusi tertentu, maka itu lebih baik kita masuk di pengaturan. Setelah itu kita pilih yang informasi kemampuan perangkat ini. Kita klik. Nah, di sini ini yang 720 HD itu adalah resolusi bawaan dari KineMaster. Ini artinya kita belum melakukan analisis perangkat kita. Jadi caranya kita klik titik 3 di atas sini agar KineMaster ini mengenali perangkat kita terlebih dahulu. Jadi kita klik titik 3 ini. Kemudian kita pilih jalankan analisis sekarang yang ini. Kita klik seperti ini. Kemudian kita klik yang merah. Kita klik jalankan analisis sekarang. Jalankan, ini dia. Jadi kita tunggu sekitar berapa menit ya? 3-4 menit lah.
sambil jalan. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi agak loading, jadi yang teman-teman yang baru menginstal juga bisa langsung dipraktekkan. Kita langsung analisis, jadi kalau sudah otomatis terbaca sih tidak ada masalah. Takutnya kalau tidak, perangkat kita tidak terbaca oleh KineMaster karena ini di luar dari kita menginstalnya di luar dari Play Store. Ya, agak lama ya, kita tunggu-tunggu saja. Nomor apa? Hubungi nomor Telkomsel. Ada pertanyaan masuk Pak di chat. Ini watermark. Oh, boleh. Ya, langsung. Ini premium Pak, jadi tanpa watermark. Kemudian nanti semua efek-efek di store itu sudah kita bisa download gratis, jadi tidak terbayar lagi. Jadi iya itu. Jadi kita tidak ada watermark lagi. Yang link yang saya bagi kemarin itu yang saya pakai setahun ini. Bisa Bapak dan Ibu cek di channel YouTube saya, itu sama sekali tidak ada watermark. Selama 1 tahun saya bikin video tidak ada watermark, dan saya pakai KineMaster terus. Ini yang saya pakai, jadi tidak ada watermarknya, dan semua efeknya gratis gitu, gratis. Kalau yang berbayar di Play Store itu kan kalau kita download misalnya musiknya itu kita harus bayar sekian. Untuk berlangganan KineMasternya biasa 67.000 per bulan biasanya langganannya. Kalau ini enggak, insya Allah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan sambil sharing-sharing juga ya. Oh iya nanti. Oke. Ini sudah selesai saya analisis tadi di sini 720 sekarang menjadi 1080p, artinya KineMaster sudah. Saya KineMaster yang Bapak kirim tidak bisa terpakai saya. Ya. Kalau saya Pak pengalamannya itu kalau KineMasternya tidak terpasang berarti ada KineMaster lama di dalam. Jadi biasa saya sampaikan ke teman-teman itu kita uninstall dulu yang sudah ada, baru kita install ini. Insya Allah bisa Ji. Atau nanti kita bisa japri ke via WA, nanti saya kirimkan lagi linknya atau bagaimana lah baiknya. Tapi insya Allah sejauh ini beberapa teman yang saya kirimkan tidak ada masalah. Jadi silakan kita bisa nanti bersharing, tukar pikiran masalahnya di mana seperti itu. Kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah selesai dianalisis, ini sudah 1080p. Sudah dibaca oleh KineMaster, jadi saya sudah bisa bekerja di resolusi Full HD. Tapi insya Allah nanti kita tidak akan sampai ke situ lah karena butuh banyak ruang di HP kita. Baik, kita tutup semua. Kita sudah bisa mulai proyek baru video. Jadi kalau kita punya KineMaster lama lalu kita uninstall, itu proyek-proyek yang lama ini insya Allah tidak terhapus Ji. Masih tetap ada. Baik, kita langsung ke buat baru. Di sini ada aspek rasio. Nah, untuk video pembelajaran ini kita pilih yang sudah merah ini, 16:9. Ini. Jadi ini sudah masing-masing ada peruntukannya. Nah, ini yang kita pilih yang 16:9 karena dia wide ke samping itu. Jadi silakan diklik saja, bisa langsung diklik atau bisa kita klik berikutnya ini. Kita klik berikutnya, kita langsung diarahkan ke
media kita. Jadi saya tutup dulu. Nah, ini yang merah ini playhead namanya. Ini yang disorot oleh garis merah ini, inilah yang muncul di layar ini nanti. Jadi ini perlu kita pahami untuk mengatur durasi dan posisi video kita. Nah, untuk memulai video itu Pak, kita bisa klik yang gambar folder di samping ini, media. Kita bisa latihan dengan memasukkan video-video video apalah begitu yang kita miliki. Di sini juga media ini bisa berupa gambar, bisa berupa banyaklah seperti itu. Ya, jadi kita bisa pilih video-video mana yang ingin kita masukkan seperti itu. Saya tidak ada stok video ini sebenarnya. Mana video ya? Adanya inilah. Kita ini. Ini saya ada video. Silakan Bapak Ibu pilih video bebas lah. Kalau memang sudah rekam materi juga sudah bisa. Oke, ini kita pertama kita ingin belajar untuk memangkas video yang tidak diperlukan. Jadi dalam KineMaster, dalam mengedit video yang saya selama ini lakukan itu ada beberapa tahapan. Yang pertama memangkas video, memangkas yang tidak diperlukan. Apalagi kalau dalam membuat video pembelajaran nanti kita biasa stuck, itu biasa ada seperti itu, hilang konsep itu kalau dikasih masukan tidak enak gitu. Jadi itu yang perlu kita hapus. Kemudian setelah itu kemudian kita memasukkan media, menyisipkan media di lapisan ini, media-media tambahan, video-video tambahan, gambar-gambar tambahan, teks, tulisan dan lain sebagainya, musik dan lain sebagainya, itu disisipkan. Kemudian mengatur efek dan mengatur transisi. Ini kemudian ditambah dengan yang bonusnya 5 itu pengunci chroma atau chroma key. Biasa itu kalau kita menghapus background di video. Baik. Ini ada saya punya video Bapak Ibu, silahkan kita kalau punya video yang lain silahkan dipraktekkan. Jadi apa yang disorot oleh garis merah ini, playhead ini, inilah yang tampil di layar utama ini. Kalau kita merasa tidak butuh video ini, itu ada beberapa pilihan. Kita tidak butuh semua ke sini, itu bisa kita langsung hapus satu kali. Atau ada di dalam sini yang tidak kita butuh, kita bisa hapus juga sedikit. Atau kita tidak butuh yang di sini, kita juga bisa hapus, kita bisa manipulasi. Caranya adalah dengan mengklik video di bawah ini, kita klik seperti ini, itu langsung muncul pilihannya di situ. Jadi ini sudah terblok istilahnya kalau di Word ya, warna kuning itu. Di sini ada beberapa pilihan editing video, dan ini semua bisa kita explore Bapak Ibu. Saya kalau menjelaskan ini nanti tidak cukup waktu untuk baca modul Lokakarya besok, jadi kita belajar memotong dulu lah. Jadi kalau kita ingin memotong, kita bisa klik gambar gunting ini. Ini gambar gunting. Kita bisa klik. Di sini ada muncul beberapa pilihan. Pangkas ke kiri playhead berarti semua yang di sebelah kiri ini akan hilang. Ketika kita memilih playhead. Saya coba seperti ini, saya klik. Nah, hilang semua itu di sebelah kirinya. Kita kembalikan dulu. Kemudian kita memilih ke kanan playhead, maka semua yang di sebelah ini akan terhapus. Kalau kita masih butuh yang di kiri dengan yang di kanan, maka kita klik yang bagian ketiga ini yang bagi di playhead. Ini yang kita pilih. Itu dia terpotong seperti itu. Tinggal kita pilih mami. Oh, ini yang tidak saya butuhkan.
Berarti dari sini misalnya sampai sini tidak saya butuhkan. Semua yang antara batas ini sampai batas merah ini tidak saya butuhkan, maka kita langsung bisa pilih pangkas ke kiri playhead. Maka itu otomatis hilang. Kita ulang. Ini kan sudah kita pilih pangkas bagi di playhead. Jadi video ini sudah dua bagian. Seperti ini. Di tengahnya ada tanda tambah itu untuk memasukkan efek transisi, tapi nanti kita pelajari. Yang penting dulu kita bisa paham di mana kita letak memotong video yang kita butuhkan ini. Jadi ini video sudah dibagi dua, di mana yang tidak kita butuhkan itu sampai di mana durasinya. Misalnya anggaplah antara ini tanda plus sampai di sini itu tidak saya butuhkan. Berarti saya bisa mengklik dengan cara yang pertama, cara yang ribet dulu. Saya klik video ini sampai kuning. Kemudian saya klik tanda gunting. Kemudian saya bagi di playhead. Ini otomatis terbagi 3. Lalu video yang tidak saya butuh ini saya klik, lalu saya klik tempat sampah, hilang. Itu kalau misalnya kita punya video pembelajaran penjelasan kita yang stuck ada ada lupa materi. Karena kalau kita ada lupa materi, jangan berhenti merekam. Tetap kita rekam sampai selesai. Itu saya biasa kalau bikin video pembelajaran begitu. Rekam semua sampai selesai, salah-salahnya nanti itu yang dipotong. Karena kalau kita salah stop, kita nanti kewalahan di memilih video yang mana. Ini video pertama, yang mana video kedua, nanti tak acak. Jadi sekali kita merekam dari awal sampai akhir, nanti kita pilih yang mana yang salah, baru kita hapus. Itu yang cara yang pertama tadi. Saya ulang. Itu cara yang pertama. Jadi 3 langkah. Kalau yang 2 langkah cukup, karena yang tidak saya butuhkan yang di sini, maka saya klik videonya warna kuning, tanda gunting, lalu saya pilih yang paling atas, pangkas ke kiri playhead. Maka otomatis hilang yang di kiri. Nah, ini cara memotong video yang dan ini kita perlu banyak istilahnya latihan. Kita sih bisa eksplorasi sendiri anunya aplikasinya seperti itu. Oke, sampai di sini tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya, atau ada masalah? Jadi itu Mami, kita mengenal fungsi fungsi pangkas istilahnya, fungsi trim kalau bahasa KineMaster-nya, fungsi trim. Jadi cara memotong objek yang video yang tidak kita inginkan. Nah, itu tinggal kita, jadi cara membloknya itu dengan mengklik video ini saja. Kita klik, jadi kalau sudah warna kuning sudah tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita ingin, itu yang pertama tadi, memangkas video, membuat trim. Kemudian yang kedua, kita ingin memasukkan objek video. Yang pertama objek gambar misalnya. Jadi Bapak dan Ibu itu bisa memanfaatkan menu lapisan di sini. Semua lapisan ini yang mendukung editing video kita. Jadi saya klik dulu. Di sini ada media, ada efek, ada stiker, ada teks, ada tulisan tangan. Kalau misalnya tulisan tangan itu, kalau misalnya kita ingin menggambar lingkaran seperti ini, itu tulisan tangan. Itu durasinya
dari sini sampai ke sini itu ada tulisan tangan. Kalau sudah lewat dia hilang sendiri itu. Hilang. Itu untuk tulisan tangan. Saya hapus. Jadi ini hanya pengenalan Bapak Ibu, jadi silakan Bapak Ibu bereksplorasi. Ada menu lapisan, ada teks. Ada teks. Ini kita bisa menulis apa yang kita butuhkan. Seperti ini. Untuk memperbesar ada menu di sini. Kita klik saja seperti ini lalu kita tarik. Itu menu teks. Jadi silakan kita berkreasi memasukkan judul, misalnya apa ya judulnya. Misalnya kalau ini videonya karena memanah jadi tutorial memanah ya. Memanah. Misalnya seperti itu. Ini karena videonya tutorial memanah, karena kita nanti video pembelajaran ya ya materinya atau apalah seperti itu. Jadi durasinya dari sini sampai di sini. Kita bisa perpanjang dengan mengklik di belakang ini atau di depan ini. Kita klik seperti ini baru kita geser ke sana. Kita geser. Ini durasinya bertambah. Atau sama dengannya di sini. Itu kita geser ke seperti ini. Kalau kita ingin pindahkan, misalnya, oh tidak seharusnya di sini. Saya mau pindahkan teksnya ke menit yang di sini misalnya. Jadi kita lepaskan bloknya, baru kita klik lama, terus kita geser. Seperti itu. Itu cara untuk memindahkan teksnya. Kemudian untuk mengatur teksnya, ini saya menjelaskannya terlalu cepat ya Bapak Ibu. Mohon maaf jadi mohon dikoreksi di chat atau di mana kalau terlalu cepat. Enggak, Ustaz, aman. Enggak, alhamdulillah. Baik. Kemudian ada fungsi AA di sini itu untuk mengubah font. Mengubah font. Jadi untuk mengubah huruf itu kita klik AA ini. Kemudian di sini di toko store ini sudah banyak sekali jenis-jenis huruf yang disiapkan di sini, dan ini semua sudah gratis karena yang aplikasi yang Bapak Ibu pakai itu sudah, yang saya bagikan itu sudah pro, sudah premium. Jadi kita bisa download di sini tapi tergantung jaringan di toko asetnya ini. Nah, ini semua insya Allah sudah tidak ada lagi harga di situ. Ini jadi pilih maki font-font yang kita mau, yang kita mau download. Caranya tinggal di misalnya huruf Arab ini karena kita guru agama. Ini ada beberapa font Arab, kita klik satu, terus kita unduh saja sudah. Nah, sudah terinstall itu. Itu font. Jadi ini sudah ada satu. Ini font Latin, ini kita bisa pilih. Misalnya ini sajalah. Ini Wafe. Terus saya pilih ini sudah lain. Nah, seperti itu caranya. Bagaimana cara mengubah warna? Mengubah warna itu ada di sini yang kotak putih. Ini yang kotak putih, ini warnanya. Jadi kita tinggal klik, kemudian tinggal pilih warna, warna mana yang kita mau. Jadi ini sudah ada, ini ada pilihan palet standar, kemudian ini yang mixer ini. Nah ini, kemudian ini ada pilihan warna. Ini juga. Jadi tinggal kita pilih mana warna yang kita inginkan, kemudian pilih centang. Ini sudah masuk.
Selanjutnya Bapak Ibu, di sini juga sudah banyak sekali menu pilihan untuk mengedit teks. Banyak sekali. Yang pertama yang perlu sebenarnya semuanya perlu, tetapi untuk yang pertama-tama kita bisa memasukkan entrance animation atau animasi masuk. Kita bisa klik seperti ini. Oh, ini memudar. Kemudian di bawah sini yang angka 1 ini durasinya. Ini 1 detik. Kita tinggal geser ke sini saja seperti ini. Tergantung kita mau berapa detik. Semakin lambat seperti ini. Itu. Ini ada pop. Nah, ini bisa dikasih cepat, misalnya seperti ini. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini langsung terseleksi. Kita tinggal kasih masuk animasi masuk, kembali ke animasi masuk. Kemudian ada animasi keseluruhan. Seperti ini. Berkedip. Jadi silakan Bapak Ibu berkreasilah nanti yang mana yang sesuai dengan selera untuk mempercantik tugas video pembelajaran tak. Nah, seperti ini. Itu untuk teks. Jadi kalau misalnya kita putar ini ada tombol play, kita putar. Mudah-mudahan terdengar suaranya. Oke. Pilih. Lagi ke dalam 4 bagian, yaitu Kedengaran, 3 hal Ustaz. yang harus dikeraskan. Kedengaran. Oh, kedengaran Ji? Oh iya. Ini saya cek. 4 bagian, yaitu 3 hal yang harus dikeraskan, 3 hal yang harus dilembutkan, kemudian 3 hal pertama, Nah, itu 3 dia. hal yang harus dikeraskan. Jadi seperti itu teksnya. Kalau kita memasukkan teks, dan ini kita bisa membuat teksnya bertumpuk. Layer-layer di bawah video utama itu kita bisa buat bertumpuk. Jadi misalnya di sini tutorial memanah, kemudian kita bisa tambah lagi di bawahnya ini. Misalnya saya membutuhkan penjelasan, sub-penjelasan dari tutorial ini, saya bisa misalnya di bagian-bagian sini butuh teks baru, ya kita bisa tinggal tambah lagi lapisan, pilih teks, kemudian ditulis lagi. Tapi selama ini yang saya lakukan, yang cepatnya, itu saya klik teks ini, kemudian saya pilih titik 3 di pojok ini, kemudian saya duplikat. Itu muncul di bawah. Kemudian yang di bawah ini karena sudah terblok, saya potong pangkas ke kiri itu. Karena saya tidak butuh durasi yang di sini. Nah, nanti ini yang saya rubah teksnya. Saya klik. Kemudian tombol keyboard di atas sini. Kemudian ada tadi, misalnya tadi saya menyebutkan di video 3 hal. Seperti itu. Kemudian saya pindahkan. Karena ini adalah duplikat dari atas, maka efek masuk dan keluarnya itu mengikuti yang di atas. Jadi kalau misalnya saya play Ke dalam 4 bagian, yaitu nah, ini 3 hal seperti yang ini. harus dikeraskan, 3 hal yang harus dilembutkan. Jadi dan itu masih bisa lagi kita tambah ke bawah tergantung kebutuhan materi kita. Kalau misalnya kita ingin menjelaskan memakai tulisan, apalagi misalnya kalau kita punya background di belakang yang misalnya papan tulis, kan kita bisa acting itu. Jadi acting, silahkan dilihat di belakang, padahal di belakang tidak ada apa-apa. Adanya papan tulis, adanya dinding sajalah atau apa, adanya layar hijau, itu kita bisa acting lah. Tapi itu juga istilahnya kita harus sering-sering latihan. Ini untuk teks. Selanjutnya kita ke menu lapisan lagi. Di sini ada stiker. Itu untuk memberikan penegasan atau memberikan dukungan terhadap
video-video kita, tapi sejauh ini tidak terlalu penting. Cuma ada beberapa stiker itu yang bisa mendukung video kita, seperti misalnya untuk mendukung teks itu kita pencet stiker. Ini karena stikernya masih baru diinstal, jadi belum ada stiker. Kita masuk di toko aset. Ini sekali lagi toko asetnya semuanya sudah gratis. Jadi ini stiker. Mana tadi? Yang gambar hati. Ini stiker. Ini ada aksen teks. Aksen teks ini loading. Nah, ini ada tempat-tempat teks yang cocok. Misalnya ini ada yang untuk sekolah, ini kita tinggal unduh. Itu langsung terpasang biasanya. Ini sudah terinstall. Kita kembali cari lagi yang mana ya yang bagus-bagus itu. Nah, ya, alhamdulillah semuanya gratis Bapak Ibu, karena ini Kain Masternya Pro, Premium. Ini misalnya. Jadi contoh penggunaannya seperti ini di bawah ini. Seperti ini. Kita tinggal unduh saja. Unduh. Kemudian kita kembali. Ini sudah ada misalnya. Ini ada stikernya semua. Tinggal kita pilih. Misalnya ya yang mana ya, terserah. Misalnya ini. Ini sudah ada, ini langsung muncul di sebelah sini. Itu kita tinggal kecilkan saja pakai icon yang ini. Kita klik tahan. Kita klik tahan, lalu kita geser ke dalam. Nah, ini sudah masuk stikernya. Seperti itu. Kita bawa ke tempat lain. Kita lepaskan bloknya, kita klik tahan. Biasanya kalau kita klik tahan ada bergetar begitu, baru kita geser. Seperti itu. Nah, di dalam sini kita bisa tambahkan di teks dengan cara seperti tadi. Jadi kita klik lapisan teks. Ini saya warnai hitam misalnya. Nah, warna hitam. Saya baru saya taruh di sini. Nah, ini. Kemudian saya klik bagian-bagian sini untuk melepaskan blok. Nah, jadi kalau sudah selesai kita tinggal cek. Kemudian tiga hal pertama, Nah, ini dia. yang harus dikeraskan. Yang pertama adalah genggaman pada busur. Itu untuk memasukkan teks. Oh, oke. Tapi Ustaz mohon ditampilkan juga cara menghilangkan suara yang tidak diinginkan pada video. Nanti ya Bu ya, jadi insya Allah kalau cukup waktu kita akan jelaskan itu. Kalau tidak cukup waktu kan nanti besok malam atau lusa kita bisa lanjutkan lagi. Karena memang ada beberapa hal yang perlu kita explore di sini. Jadi untuk malam ini kita akan belajar dulu tentang lapisan. Karena ini ada lapisan, ada di sini ada audio. Jadi ada memang beberapa hal nanti yang kita akan pelajari di situ. Karena memang Mbak ini Kain Master untuk penggunaan ponsel itu menurut saya sudah sangat lengkap sekali menurut saya, dan selama ini apa yang saya gunakan di channel saya di YouTube saya itu ini channel YouTube saya, di chat saya tulis. Silakan Bapak Ibu, silakan boleh main-main, kalau mau subscribe juga boleh. ya sekalian promosi lah. Itu semua kalau Bapak Ibu lihat pembuatan videonya yang panjang-panjang itu semua diedit pakai Kain Master. Alhamdulillah semuanya ya ada yang kompleks, ada yang ngeditnya lama dan sebentar, ada yang ya sebentar gitu. Dan itu menurut saya sudah luar biasa sekali aplikasi ini. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit tentang lapisan ini. Kita sudah masuk di tulisan.
Kemudian kita masuk di lapisan lagi. Untuk efek ini saya jarang pakai. Saya baca chat dulu, tapi Ustaz, tidak adakah yang untuk laptop? Ada banyak aplikasi untuk laptop Bapak Ibu. Tapi di awal tadi saya sampaikan bahwa kenapa saya pakai KineMaster, karena laptop saya tidak memadai. Jadi spek di laptop saya tidak memadai untuk melakukan aplikasi edit video via laptop. Dulu saya memakai aplikasi Adobe Premiere yang kompleks. Kemudian saya pernah juga pakai Camtasia dan pernah pakai Filmora. Kelebihannya adalah lengkap dan lebih rapi editannya, tetapi kekurangannya biasa di render. Pada saat kita mengekspor video kita menjadi video jadi, itu kalau memori laptopnya tidak memadai, itu lama sekali ditunggu, biasa ditunggu sampai berjam-jam kalau pada saat rendernya. Jadi kenapa saya pakai KineMaster. Jadi ini yang saya tampilkan di laptop ini adalah apa yang saya pakai di HP saya. Jadi saya memirror HP saya di laptop itu. KineMaster tidak ada untuk laptop. KineMaster itu hanya untuk HP. Jadi kenapa saya pakai HP ini, karena KineMaster-nya karena saya bisa edit sambil baring-baring. Kalau di laptop tidak bisa. Kalau misalnya saya sudah mengantuk tapi ada video yang mau saya edit, saya bisa edit sampai di tempat tidur sambil baring-baring gitu, sudah sambil istirahat bisa seperti itu. Jadi untuk KineMaster sejauh ini masih pakai HP. Tadi dijelaskan Pak Ketua bisa pakai laptop, tapi harus pakai program ketiga namanya emulator, dan itu membutuhkan spek laptop yang sangat tinggi. Jadi kalau saran saya, kalau mau aplikasi laptop pakai Miki, Camtasia atau Filmora. Mungkin besok-besok kita juga bisa belajar sama-sama. Tetapi untuk sekarang ini kita belajar KineMaster yang khusus untuk HP. Jadi kita bisa edit di mana saja. Jadi di mana saja. Kalau laptop kan kita butuh tempat khusus gitu. Kalau KineMaster kan ya sambil baring bisa. Kalau laptop kita mau bawa baring kan bermasalah seperti itu. Selanjutnya kita berbicara masalah media. Media ini adalah gambar atau video pendukung gambar atau video pendukung dari dari video kita seperti ini. Jadi kita klik satu, kita kecilkan dulu ya. Nah seperti ini. Jadi sambil menjelaskan ada muncul gambar di samping. Itu kalau kita menggunakan gambar, atau kita menggunakan video juga bisa sambil menjelaskan. Kita butuh video penguat. Nah, kita bisa cari, saya tidak punya video penguat gitu. Mana ya? Oh ini, anggaplah. Ini ada video penguat misalnya. Untuk menguatkan penjelasan saya seperti itu dalam materi. Aman pada busur. Kita bisa kasih efek juga seperti yang tadi, ini animasi masuk dan lain sebagainya, kemudian animasi keluar dan lain sebagainya. Ini sudah kompleks seperti ini. Fungsinya untuk meredam getaran dan menghasilkan tembakan yang full power. Saya kira untuk malam ini kita pengenalan menu lapisan dulu, atau bagaimana kita lanjutkan saja teman-teman sekalian? Bagaimana Pak Ketua? Bisa Bagaimana? lanjut Ustaz. Ya, tergantung dari teman-teman. Apakah tidak terhalangi waktunya kalau misalnya besok mau meresum atau gimana? Tergantung dari teman-teman. Karena kapasitas Zoom ini, durasi Zoom ini tidak terbatas. Nggak apa-apa, Andre dilanjut. Kang Nurhaira, saya baca chat dulu Bapak Ibu. Maaf, bisa diulang kasih masuk video penguat. Jadi video penguat itu sama juga dengan lapisan yang lain Ibu. Di menu lapisan ini ada media. Jadi gambar dan video ada di sini. Jadi saran saya sebelum kita membuat video pembelajaran, semua media-media pendukungnya itu kita sudah harus siapkan. Jadi
istilahnya kita sudah tidak setengah mati. Apa ini mau ku kasih masuk? Misalnya saya ingin menjelaskan misalnya tentang sedekah. Maka gambar-gambar apa yang saya butuhkan tentang sedekah, tentang zakat, tentang misalnya saya ingin menjelaskan tentang haji. Tentunya saya harus memiliki gambar-gambar, misalnya melempar jumroh, gambar orang sedang tawaf. Itu sudah disiapkan semua sebelumnya. Jadi nanti kita tinggal pilih saja seperti itu. Tapi Ustaz bisa diulang dari awal. Ini tinggal Insya Allah direkam Ji, insya Allah. Iya, direkam nanti di YouTube-nya, nanti dilihat Bu. Kalau yang dari saya awal ulang, yang saya ulang ini yang memasukkan video penguat atau media. Nah, ini kemudian media. Ini nanti kita diarahkan langsung ke koleksi media yang kita butuhkan, yang kita sudah simpan seperti itu. Ini kalau misalnya kita pakai gambar, ini kita bisa potong, misalnya gambarnya terlalu lebar, kita punya gambar terlalu lebar, kita tinggal klik gambar ini yang berwarna kuning di sini, kemudian kita bisa pilih menu edit di sini. Nah, di sini ada pemangkasan. Kemudian kita tinggal geser salah satu sudut-sudut ini ke tengah ini, seperti ini. Baru kita centang. Ini sudah terpotong, jadi yang kita tidak butuhkan itu hilang. Itu untuk menu media. Bagaimana cara mendapatkan versi Pro-nya? Ada kemarin saya bagi di link. Nanti saya mohon maaf. Nanti saya carikan lagi linknya. Nanti kita bagi kembali di grup. Nanti di-share lagi di grup Bu. Nanti di-share, nanti bisa di-share di grup nanti linknya itu yang Pro. Ya, baik. Kemudian kita masuk di menu sound terlebih dahulu. Tadi karena ada pertanyaan bagaimana caranya membuang suara yang tidak diinginkan. Jadi saya klik ini. Kemudian di sini ada menu di bagian sini ya, ada menu sound. Ada menu sound ini. Itu kita tinggal klik seperti ini. Bukan, mohon maaf. Bukan di sini. Di sini, di amplop suara, mohon maaf. Ini kalau belajar otodidak jadi tidak sistematis penjelasannya. Jadi kita klik di sound mana yang ingin kita hilangkan. Di sini ada amplop suara. Kita klik. Nah, ini. Kemudian kita klik tanda tambah di sini. Tanda tambah. Kita klik. Kita pindahkan lagi sedikit. Sedikit saja seperti ini. Kita klik lagi tanda tambah. Sorry. Kita pindahkan ke tempat yang sampai ke tempat yang kita inginkan. Misalnya sampai di sini. Kita klik tanda tambah. Kemudian taruh di tengah. Jadi kita bikin 4. Nah, di tanda tambah yang sini kita turunkan ke 0. Kemudian di sini kita bikin lagi. Kita turunkan ke 0. Maka suaranya akan terdengar seperti ini. Saya pilih. Ini. Saat 3 jari ini. Nah, itu dia. Jadi suaranya hilang. Suaranya hilang. Jadi saya ulang ya, Bu ya. Untuk menghilangkan suara yang tidak diinginkan. Jadi ini saya hapus dulu semua. Ini kita tanda minus. Tanda minus. Baik. Nah, di bagian sini kita saya hapus dulu semua. Baik. Jadi kita klik videonya. Kemudian kita klik
amplop suara, kemudian kita pilih tanda tambah, kemudian kita ke durasi yang memang tidak membutuhkan suara itu, sampai di mana yang kita tidak butuh suara, kita klik tanda tambah, kemudian di bagian-bagian sini, jadi bukan pas di titik merahnya ini ya, tapi dikasih lebih sedikit. Caranya biar lebih, kalau kita tak bilang lebih, kalau pas di titik merah itu tanda tambahnya masih mati. Jadi kita geser sampai sedikit sampai tanda tambahnya menyala kembali. Sedikit saja. Ini tanda tambahnya sudah menyala kembali. Kita bisa klik tanda tambah, lalu menurunkan volume dari 100 ke sesuai selera. Jadi kalau kita mau hilangkan full, kita kasih 0. Kalau misalnya kita mau kasih ada sedikit, ya bolehlah. Kita geser ke sebelah sini sebelum tanda tambah, kemudian kita turunkan lagi volumenya. Ini sudah. Jadi tampilannya seperti ini di amplop suara. Kalau kita bisa mau cek, kita bisa langsung cek di video seperti ini. 3 jari ini. Nah itu dia. Jadi suaranya langsung drop, langsung turun. Karena tadi saya volumenya cuma sampai 25%, jadi enggak hilang semua. Itu untuk cara menghilangkan suara-suara yang lebih maju. Bagaimana cara? Saya nggak ada suara ya kedengarannya. Oh iya, termute ya? Baik, kedengaran ya Bapak Ibu? Sudah. Iya Ustaz, sudah kedengaran Ustaz. Sudah Ustaz. Jadi tadi saya bicara tidak ada yang benar. Baik. Tidak Diulang, Ustaz, Ustaz. sebentar Ya. tadi. Sebentar. Oh iya. Oke. Diulang. Jadi Ya. untuk memotong video itu berlaku untuk video media background di atas sini. Jadi ini media backgroundnya. Jadi ini kita belum berbicara membuat video yang hilang background ya. Tapi kita masih berbicara video pada umumnya. Misalnya kita ada di salah satu video di YouTube saya itu saya syutingnya di loteng yang belakangnya sawah. Jadi saya tidak mau pakai papan tulis, jadi tulisannya mengambang di atas langit begitu. Nah, ini begini cara bikinnya. Kalau kita mau pakai video yang di belakangnya misalnya mode papan tulis atau apa, itu kita merekamnya itu di belakang kita harus ada kain hijau. Sebentar dulu saya ambil. Semangat Bapak Ibu. Ini pesertanya PPG semua kah? Insya Allah peserta PPG semua. Aktif. Ya. Ya, jadi ini Alhamdulillah. kain hijau yang saya pakai. Nah, ini selama ini saya pakai kain hijau ini dan usahakan di cuaca yang terang. Tapi itu insya Allah kita kalau misalnya ada waktu kita akan bahas yang itu. Dengan catatan mungkin Bapak dan Ibu sudah merekam dirinya dengan kain hijau, jadi biar kita bisa praktek sama-sama. Kalau saya jelaskan itu sekarang, nanti kayak mengambang pikiran karena tidak ada juga stok video yang saya punya tentang itu. Kalau kita mau pakai yang latar-lataran itu. Tapi menurut saya
tidak menjadi kewajiban juga itu yang seperti itu, karena kita tetap bisa membuat tulisan, video pendukung di atas itu meskipun tidak harus menghapus background. Tergantung bagaimana kita tergantung bagaimana kita menyiasati video kita itu, menyiapkan materi yang sudah kita sampaikan, kemudian melatih vokal kita agar tidak banyak yang stuck, tidak banyak dan lain sebagainya, dan memahami konsep dasar aplikasi ini. Saya kira ini sudah sangat bagus itu kalau kita explore itu. Saya kira sampai di sini dulu Bapak dan Ibu, atau mungkin ada yang belum jelas. Intinya kita banyak explore itu sendiri. Insya Allah kita siap berbagi, saya siap berbagi pengalaman, karena ini saya tidak menggurui, saya hanya cerita pengalaman saya yang kemarin-kemarin saya lakukan, karena ini juga otodidak gitu. Iya. Subhanallah, sangat membantu Ustaz. Ilmunya Tapi luar biasa. Ustaz Ya. ada mau mungkin bertanya dulu. Ada teman-teman bertanya dulu sebelum saya bertanya. Oke, mungkin tidak. Saya Silakan. Pak Ustaz Asnawi. Silakan sebut nama langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Hajar dari Rompet 8 Ustaz. Ya. Salam Ustaz. Woi, senior kayak. Masya Allah, barakallah. Ini Ustaz, tadi Pak Dr. Kadafi sempat sampaikan ada sebenarnya yang agak mudah, yaitu kita ngambil di YouTube, kemudian kita ini suaranya kemudian diganti dengan suara Ata. Bagaimana menurut itu Ustaz? Oh, maksudnya video-video yang diambil terus dipasangi suara rata di situ kayaknya itu. Betul Ustaz. Betul sekali, itu yang aku maksud. Jadi ada video pembelajaran dari YouTube, kemudian suaranya itu kita off-kan, kemudian yang kita masukkan adalah suara kita menjelaskan gitu. Nah, kalau umpamanya nanti ada fotonya di pendahuluan, gambarnya di pendahuluan, kita bisa tinggal edit gambar di pendahuluan, kita muncul dengan suara Ata, kemudian di tengah umpamanya sudah ada videonya dia, tidak harus kita edit lagi, tinggal suara Ata yang kedengaran. Bagaimana caranya itu Ustaz? Siapa tahu pernah. Mohon maaf kalau pertanyaannya ini memberatkan, tapi artinya yang terbayang gitu ya. Siapa tahu bisa memudahkan teman-teman dan saya juga. Terima kasih. Oke, silakan. Baik. Langsung tanggapi Ustaz. Ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya Kak Kandah. Jadi bisa, sangat bisa menurut saya itu, sangat bisa. Istilahnya kita punya bahan, kita sudah ambil di YouTube. Saya pernah membuat video di YouTube, kalau saya tidak salah seperti itu, tentang iman kepada qada dan qadar. Cuma yang saya ambil gambar-gambar di Google itu dan saya jadikan latar saya. Jadi ketika saya menjelaskan ada yang ditakdirkan kaya, yang muncul di belakangnya itu harta-harta, kemewahan dan lain sebagainya. Itu juga bisa seperti itu. Kita bisa ambil videonya orang, terus videonya tidak perlu diedit lagi, timelinenya, potong-potongannya. Yang perlu diedit itu tinggal menghilangkan suara video dengan memasukkan rekaman suara Ata. Caranya gampang sekali. Caranya cukup kita tonton video itu sambil merekam suara Ata di HP misalnya. Kita tonton videonya di laptop, sambil menonton video, kita mute videonya, kita hilangkan suara videonya, sambil menonton video, kita rekam suara Ata di alat yang terpisah. Di HP atau di mana. Nanti kita bisa masukkan sama-sama di KineMaster. Caranya itu dengan memasukkan suara. Jadi lapisan tadi itu, nah ini kita masuk di menu KineMaster untuk memasukkan suara. Misalnya di lapisan ini kita pilih menu audio, terus pilih menu rekam. Itu kalau mau langsung rekam, itu bisa langsung di sini di menu bawah ini di rek. Jadi sambil nonton video kita langsung rek begitu. Saran saya kita pakai ini saya sambil merekam itu. Sudah siap merekam, tinggal klik menu mulai. Sambil ngomong sambil
nonton video sambil kita komentari videonya dengan penjelasan kita. Atau misalnya kita punya alat seperti clip on mic yang ditaruh di sini yang terhubung dengan HP, itu juga lebih bagus lagi sambil nonton video sambil kita rekam, itu lebih jernih suaranya. Tidak ada noise, tidak ada kedengaran anak kecil ketawa seperti itu. Itu tidak ribut gitu. Jadi kita sambil dengar. Nanti videonya kita masukkan di sini, kemudian suaranya kita tinggal cari di mana folder suara kita yang kita simpan. Kita tinggal cari seperti itu. Cari mana misal ini materi PAI kelas 12. Di sini rekaman suara saya. Kedengaran ya? Iya, kedengaran, Kedengaran, Ustaz. Pak, Nah, kedengaran. ini contoh rekaman suara saya waktu Pendidikan Agama Islam. saya membuat video pembelajaran, suaranya saya rekam terpisah dari video. Jadi saya merekam video pakai kamera yang lain, merekam suara pakai kamera yang lain. Nah, seperti itu bisa seperti itu. Jadi kita sambil nonton videonya, kita download videonya, lalu kita merekam suara. Kekurangannya adalah kita harus tonton videonya beberapa kali sambil mencatat poin-poin yang karena tidak bisa juga kita sambil nonton video sambil komentari kayak sepak bola, karena kita tidak tahu ini nanti materinya muncul di menit keberapa dan lain sebagainya. Itu kekurangannya kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya kita istilahnya tidak mau ribet mengedit video sesuai tak bisa pakai itu. Kita tinggal ambil, tinggal dipotong part-part yang kita tidak butuhkan, kita buang, lalu video pembelajarannya itu yang intinya saja misalnya itu yang kita masukkan suara tak, kemudian awalnya dengan akhirnya kita ganti dengan format-format yang sudah disiapkan oleh LPTK. Kan ada itu yang video intronya, video outronya itu kan ada, kalau saya tidak salah itu sudah ditentukan itu. Ada harus masuk video ini sebagai pembuka. Nanti kayaknya akan dikirim juga itu atau bagaimana lah, tapi saya pernah lihat Video PPL, nanti video PPL itu dikasih. Iya, ada video pembuka itu. Nanti setelahnya itu kita bisa edit. Video Kita bisa cari. Video PPL 1, PPL 2, PPL 3 nanti dikasih intronya dari UIN LPTK. Ya. Bisa disiasati dengan memakai headset juga boleh, pakai headset yang ada mic-nya khusus seperti itu. Saya kira itu saja mungkin, atau mungkin masih ada yang ingin sharing dengan teman-teman yang lain, dipersilakan. Tabe Ustaz Pak Abdullah, mungkin masuk teman tadi itu Pak Jalil, misalnya enggak apa-apa video poolnya kita kasih masuk di sini, kemudian kita rubah di pengaturan suara. Videonya kita klik ini suaranya semua sepanjang video itu kita nolkan suaranya, kemudian bisa. Suara rekaman kita yang fullkan suaranya. Begitu bisa. Ustaz? Jadi cara menolkan suara itu kita tinggal klik video. Ini misalnya ini videonya kan bunyinya seperti ini, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bunyinya seperti ini. Kemudian saya klik video, saya ingin hilangkan suaranya. Caranya tinggal di menu suara ini. Jadi saya ulang, saya klik video, kemudian menu sound di sini, itu kita klik, lalu tinggal di mute seperti ini, atau diturunkan sampai 0, tinggal pilih yang mana. Maka suaranya sudah hilang. Videonya, tinggal kita masukkan suara kita yang sudah kita rekam tadi itu. Tinggal kita masukkan saja, misalnya mana tadi itu. Saya sudah lupa ini. Ya, kayaknya itu lebih, itu kayaknya dimaksud tadi Pak seperti itu. Hajar ya.
Jadi kita Iya betul Ustaz. Ah. pilih tanda tambah itu. Ya, ini yang lebih Sudah. mudah Ustadz. Ini yang lebih mudah maksudnya Pak. Jadi Kita sepanjang video kita itu, paham sekali maksudku Ustaz. ya, jadi sepanjang video itu hanya gambarnya yang kita berputar di atas, tapi suara Ata di bawah. Itu Noah. Cocok Cocok kayaknya. nih, cocok. Ini yang Begitu. dimaksud. Ya, ini yang dimaksud ini. Ya cuma itu tadi betul kita harus nonton itu, kita tinggal untuk membuat videonya presisi sesuai dengan materi dengan gambarnya, kita harus tonton dulu videonya sambil menyusun materi sambil nonton. Oh, di menit ini yang mau saya bilang. Jangan sampai saya ingin menjelaskan rukun haji tapi videonya masih syarat haji seperti itu. Nah, itu yang harus itu anunya. Tapi menurut saya itu jauh lebih mudah kalau misalnya kita punya bahan video dari YouTube, dicari dari YouTube. Nah, tinggal kita download, kita masukkan di KineMaster, ya kita ganti suaranya seperti yang tadi ini. Ini kan di sini nih sudah suaranya bukan suara asli video. Ini sudah suara yang saya masukkan dan videonya ini sudah tidak punya suara seperti itu. Coba diputar Ustaz, coba diputar. Jadi saya putar ya. Saya putar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jadi sudah beda dengan kembali dalam materi. nah itu. Jadi videonya sudah lain, suaranya juga sudah lain karena videonya sudah di-mute. Nah, kita ganti suaranya dengan rekaman tak. Itu jauh lebih mudah, lebih simpel. Kita tinggal cari materi di YouTube, apalagi materi-materinya dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk video-video pendukung, itu tinggal kita download baru kita ganti dengan suara tak. Itulah menurut saya justru jauh lebih gampang. Alhamdulillah, terima kasih sudah dikasih info tambahan karena tadi tidak terlalu kusimak itu yang Iya. Iya, Ustaz. Bapak Karya. Ya. Bisa Ya, menambahkan Ustaz Asnawi. Silakan Pak, silakan. Maksudnya tadi untuk pakai headset itu, jadi ini kita lagi nonton video pembelajarannya via laptop, kita pakai headset, kemudian sambil mendengarkan itu kan kita menyimak nih, baru kita rekam suara Ata melalui melalui handphone. Ya, betul, Jadi betul. kita mendengarkan dari laptop dengan headset sehingga tidak kedengaran suara Ata ke rekaman Tak, dan kita menyampaikannya secara lisan ke rekaman HP Tak. Begitu maksud saya tadi Ustaz untuk yang rekamannya. Iya, cocok itu. Jadi itu sudah penguatannya. Jadi tekniknya seperti ini ya, nanti tinggal disiasati dengan memakai headset atau dengan memakai mic atau ya, biasanya headset yang ada mic-nya kan itu jauh lebih rapi dan lebih lembut suaranya itu. Insya Allah betul. Bagus untuk video pembelajaran. Saya kira itu untuk saat ini. Kemudian barangkali dari saya Pak Ustadz, ya. Ini kan yang diuji cobakan ini rata-rata durasi sampai 4 menit, belum ada yang sampai misalnya 20 menit. Kira-kira itu mampu nggak? Kira-kira RAM berapa misalnya HP kita? Nggak ada masalah. RAM-nya harus ada RAM berapa? Takutnya nanti kalau kita render di HP, misalnya tidak kuat karena misalnya RAM-nya minimal harus berapa? Misalnya kalau di render, karena misalnya saya kemarin coba-coba bikin render yang 2 menit, nggak sampai 2 menit videonya, lamanya, maksudnya mungkin itu RAM. Ya. Jadi kalau RAM, insya Allah semua HP-HP yang keluaran 2016 ke sini, insya Allah sudah tidak ada masalah semua. Dari keluaran 2016, 2017 ke sini tidak ada masalah semua karena rata-rata sudah di atas 2 giga. Dan itu tidak ada masalah menurut saya. Yang jadi masalah biasanya membuat lama itu adalah pada saat kita render di menu yang ini, menu upload ini, menu ini yang biasa yang bikin lama itu di resolusinya. Kalau kita pakai resolusi Full HD atau biasa ada yang 12240 atau 4K di atasnya lagi, ini yang akan lama. Kemudian ini frame per second-nya. Jadi ini yang menu yang paling resolusi paling tinggi.
resolusi paling tinggi, kemudian frame per second paling tinggi, itu ya kalau kita pada saat kita klik simpan, ini jumlah kapasitas yang dia akan termakan nanti. Jadi videonya jadinya segini untuk sekian menit seperti itu. Jadi saran saya saya biasa pakai di 720 atau 540. 360 itu sudah pecah nih gambarnya. Kalau yang halus sekali itu di 1080, tapi itu dia akan lama sekali itu cara membakar videonya, dan hasil videonya pun besar sekali nih sampai 270 megabyte. Jadi sampai 270 MB. Baru 4 menit itu Ustaz ya? Iya, baru ini video saya ini video saya durasinya cuma 4 menit. Nah, kalau kita misalnya kita sampai 40 menit itu ya, makanya saya sarankan pakai resolusi yang nanti pada saat resolusi yang rendah, karena kan sependek pemahaman saya, LPTK tidak melihat kualitas video atau apa yang dilihat LPTK kan prosesnya, tahapannya. Tidak Ustaz, ada di POM penilaian yang saya lihat memang ada kualitas gambar, kejernihan suara, ada, bukan cuma begitu. Jadi kalau sudah seperti itu, maka memang kita memerlukan ruang yang banyak. Ya, ada. Ruang yang banyak, dan itu dia memang HP-nya ya setidaknya RAM-nya di atas 2 GB lah. Tapi kalau HP 2016 ke sini itu rata-rata sudah 4 GB semua RAM-nya, malah ada yang sudah 6 GB. Itu sudah sekali. Jadi pada saat ini yang harus kita jaga kekurangannya kalau di HP. Pada saat kita menyimpan nanti itu, usahakan layarnya jangan mati. Jadi kita atur memang HP layarnya sampai lama menyalanya, karena biasa kalau mati rendernya berhenti juga. Di situ tuh sih kekurangannya kalau HP. Ya, resolusi screen HP. Iya, jadi pengaturan menyalanya HP kapan mati otomatisnya layarnya itu dikasih lama ya. Dan kita biasa saja Ustaz, di-off-kan ininya, jangan dipakai timer. Iya. Kemudian saran saya 720p itu sudah sangat bagus untuk video pembelajaran yang standar. Ya, jadi jangan yang Full HD yang 1080. Kalaupun pakai yang 540. 540 kalau ini pakai 540 juga Ustaz, insya Allah nilainya mudah-mudahan bisa juga 70 toh. Ya, hampir sama aja dengan 720. Artinya hampir sama Ji. Jadi perbandingannya 720 ya, tetap ini ya 30 ya, bukan 25. Itu bisa kita pilih 30, bisa 25. Jadi tidak mengikat ini pilihan kita. Misalnya kalau saya pilih 70 harus pilih ini, tidak. Jadi dia otomatis menyesuaikan. Jadi kalau kita lihat kapasitas di bawah sini, ukurannya itu langsung menyesuaikan. Jadi kalau saya pilih 25 gitu, kemudian ini kualitasnya rendah tinggi, tinggal kita klik seperti ini tuh, menyesuaikan juga ukurannya. Jadi misalnya kalau kita pilih 1080, terus kita kasih turun kualitasnya, maaf seperti ini, kita bisa kasih turun, anunya juga turun, tapi dia tetap 1080. Iya, resolusinya tetap 1080, tapi dia resolusi 1080-nya rendah. Tidak Ci. Kira-kira seperti itu sependek pemahaman saya. Masya Allah, barakallah Ustaz. Alhamdulillah. Luar biasa nih ilmunya Pak saudara teman kita, Masya Allah. Bagaimana teman-teman? Sepertinya sudah larut malam nih. Kita mau meresume membaca modul. Ini luar biasa Ustaz Asnawi ini, semangat lihat. Oke, bisa dilanjut besok. Bisa kita belajar kunci kroma, bisa kapan itu yang ya Ustaz, kalau bisa dilanjut Ustaz, besok malam Ustaz, maksudnya berkelanjutan gitu ya, jangan hanya satu kali
Karena saya yakin teman-teman itu butuh banyak pengulangan, apalagi kalau masih baru, ini masih butuh pendampingan kayaknya Ustadz. Ya, apalagi ada yang minta diulang tadi dari awal. Tapi Tapi kan sebenarnya nanti ada di YouTube-nya nanti Ustadz. Insyaallah, insyaallah. Tapi sebenarnya teman-teman bisa juga share-share, cari-cari di sini di internet, di YouTube banyak. Betul. Ya, banyak, iya. Cuma banyak biasa sekali tutorial dari itu. ya, biasa waktu kita. Istilahnya kalau kita main Zoom ini ada sedikit ada ruhnya lah, karena kita ada feedback, kita bisa Iya, share, ada seperti tadi dari Kakanda ada tambahan, itu kan enak sekali itu. iya. Masya Allah. Oke. Betul Ustadz, kalau Zoom begini, maksudnya kalau live begini, kita ada itu umpan balik Ustadz. Iya, Nah, betul. kadang betul. kalau cuman menyimak dari YouTube, ada yang kita mau tanyakan tidak bisa, Ki. Nah, Cocok ini ada pertanyaan ini, Ustaz. Bagaimana dibikinkan sertifikat ini kegiatan? Waduh, sepertinya ini Ustaz butuh apa namanya ya? Maksudnya yang misalnya mau kerjain dan di sela-sela kesibukan kita, artinya ini tidak memungkinkan. Tapi sebenarnya kemarin teman-teman, enggak semua kan dapat link itu yang ini. Ada teman angkatan 1 bisa bikinkan sertifikat. 8 sertifikat dengan 32 jam per sertifikat. Kalau Daripada- rombel 8 aman Ustadz Asnawi. Sampai Ya. infonya dan alhamdulillah Ya. ada yang Insyaallah. Ya, mungkin dari dari madrasah kayaknya barangkali. Ya, karena kalau ini mau dibikinkan sertifikat, Bu, sepertinya kita terbengkalai dari segi waktu, Bah. Karena kita mau meresume banyak, ya, apalagi tugas-tugas kita ini hanya untuk pengayaan. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk malam ini, karena kita mau meresume, belum baca modul ini juga. Ya, oke. Kalau bisa besok di-share kembali linknya, Ustaz. Iya, insya Allah. Oke. Masalah Lin tidak ada masalah. Oke, barangkali kita cukupkan pertemuan kita malam Mau ini. resume dulu. Kita mau meresume. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah hamdarabli dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.